kembali bersama saya Anis Fauzi dari Pemuda Gaptek Channel. Hari ini kita akan sharing tanpa coret-coret trik menjawab soal figural siap CPNS dan P3K tahun 2021. Ya, sebelumnya tak kenal maka tak jak kenalan ya. Hai, nama saya Anis Fauzi. Saya adalah seorang penulis buku yang mempunyai ketertarikan pada bidang matematika, bisnis, dan juga internet marketing. Namun kali ini saya akan berfokus pada bidang matematika saja, khususnya adalah matematika figural, yaitu untuk mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi tes CPNS dan P3K tahun 2021, khususnya bagian tes figural ya. Sekedar informasi, buku saya ini terbit tahun 2018 dan ini membahas tentang matematika pada bidang psikotes. Di sana saya menyederhanakan cara-cara matematika yang lebih mudah dan menyenangkan. Jika Anda tertarik, Anda bisa membeli buku saya ini di berbagai toko buku kesayangan Anda. Atau jika Anda ingin membeli online, Anda bisa membeli di berbagai situs marketplace ya. Atau juga Anda bisa membeli langsung di situs dari penerbit Andi. Ya. Oke. Jadi materi video kali ini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama adalah pola atau tipe soal tes figural itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita nanti akan langsung latihan-latihan soal untuk tes figural. Dan yang ketiga kita akan bocorkan rahasia tes figural itu sendiri. Pola-pola tes figural ya. Pola-pola atau tipe soal tes figural. Jadi kita akan bahas pada bab ini. Ini jenisnya apa saja. Ini secara kategori ya, saya bisa mengelompokkan menjadi 6. Dan kalau teman-teman bisa menemukan lebih ya, tidak masalah ya. Cuman hari ini kita akan berfokus pada 6 poin ini ya. Karena ini sudah cukup banyak pembahasannya. Kalau teman-teman bisa menemukan pola-pola lagi, nanti bisa menuliskan di kolom komentar ya. Oke, pola-pola tipe soal tes figural. Yang pertama itu adalah pola melanjutkan gambar. Yang kedua, pola membedakan gambar. Kemudian yang ketiga, pola analogi gambar. Dan selanjutnya itu adalah pola gambar 3 dimensi atau jaring-jaring. Pola yang kelima itu adalah pola pencerminan gambar. Dan yang terakhir adalah pola kotak berisi 9 gambar. Bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti tes figural sebelumnya, mungkin akan sedikit banyak mengalami kesulitan ya. Karena apa? Karena jenis tes soal ini bisa dikerjakan ya, semua orang mungkin bisa mengerjakan, dan soal ini didesain semua orang bisa mengerjakan. Hanya saja tes-tes figural ini dipacu ya, dipatok oleh waktu. Jadi kita terpaut oleh waktu. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi semakin banyak waktu yang kita gunakan, maka soal yang kita kerjakan juga tidak bisa tuntas. Oleh sebab itu diperlukan latihan-latihan, persiapan, sehingga nanti pas waktu tes ya, sesungguhnya teman-teman sudah siap ya. Oke, langsung saja kita akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah pola melanjutkan gambar ya. Pola melanjutkan gambar itu adalah kita disajikan gambar ya. Contohnya seperti ini, kita disajikan sebuah gambar 3 ini, kemudian kita disuruh mencari pola gambar yang berikutnya. Nah, ini contohnya ada kotak nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Ternyata perubahannya ada beberapa bagian ya. Yang pertama adalah kotaknya ini, atau belah ketupatnya ini hitam, putih, hitam. Ini selang-seling, berarti pola yang berikutnya nanti adalah putih ya. Kita cari kotak yang putih. Berarti kemungkinannya adalah D dan D. Tidak hanya pada kotak, tapi juga polanya berlaku pada garis. Pada kotak yang pertama ini garisnya 1, pada kotak yang kedua 2, pada kotak yang ketiga 3. Berarti nanti pada kotak yang keempat garisnya 4 ya. Nah, ini penambahannya berputar ke arah jarum jam. Berarti jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Cukup mudah ya, cukup bisa dipahami ya untuk contoh yang kali ini. Oke. Langsung saja kita akan mencoba latihan soal nomor 1, lanjutkan pola gambar di bawah ini. Ini ada anak panah ya, menuju ke sebuah pusat. Ada 1, 2, kemudian 3 ya. Ada 3, dan yang keluar ini ada 1, ada 2, ada 3 ya. Kita coba amati ini. Ini yang masuk 3, kemudian ini yang masuk 1, 2, 3 ya, 4, ini 4, yang masuk 4, yang keluar 2. Yang ini tadi yang masuk 3, yang keluar 3, yang ini masuk 4, keluar 2.
Yang ketiga masuk 1 2 3 4 5, yang masuk 5 keluar 1. Berarti ada 3 3 4 2 ya toh. 5 1, berarti selanjutnya adalah 6 0. Berarti semuanya masuk. Tidak ada yang keluar. Kita cari opsi yang ada. Ada yang keluar, ini ada yang keluar ya. Ini ada yang keluar. Ini ada yang keluar, ini ada yang keluar, dan ini ada yang keluar. Ini semuanya masuk. Berarti ini semuanya masuk ya. Berarti jawabannya adalah E. Ya, betul. Kita lanjutkan soal nomor 2. Lanjutkan pola gambar di bawah ini ya. Diberikan gambar semacam ini, ada segitiga ya, objek unsur-unsurnya ada segitiga, ada lingkaran besar, ada segi 4, dan ada lingkaran kecil di tengah. Ya, ini pada pola yang pertama seperti ini. Pada pola yang kedua ternyata lingkarannya hilang ya, lingkarannya dihilangkan. Ya, tinggal ini. Kemudian pola yang ketiga dari soal diketahui bahwa segi 4-nya menghilang. Ya, maka kemungkinannya ini nanti akan menghilang dari pusat menuju tepi ya. Yang pertama lingkarannya hilang, kemudian segi 4-nya hilang. Nah, otomatis untuk pola yang keempat nanti lingkaran besarnya akan hilang. Berarti otomatis jawabannya adalah D, sehingga menyisakan segitiga yang mengelilingi ini ya. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Nah, ini ada beberapa objek. Ini ada gambar hati ya, ada belah ketupat, dan juga ada tanda plus di sini ya. Kita cek satu persatu biar urut ya, dari atas gambar hati kotak putih, kemudian gambar hati kotak yang kedua ini ada 1, pada kotak yang ketiga ada 2. Berarti nanti ada pada kotak yang keempat nanti semuanya akan ada hatinya ya, berwarna gelap ya. Kemudian pola yang ke belah ketupat ya, ini tidak mengalami perubahan, berarti nanti tidak ada yang berubah belah ketupatnya. Kemudian kita amati juga untuk tanda plusnya, ini dari 3 gelap ya berubah menjadi 2 yang gelap, kemudian menjadi 1 gelap, berkurang 1 semakin ke kanan. Berarti nanti pada kotak yang keempat tanda plusnya semuanya putih ya. Kita cari yang tanda putih, plusnya tanda putih semuanya ya. Berarti pilihannya antara B, C, D, E. Kemudian hatinya itu nanti penuh hitam semuanya. Nah, berarti ini tadi salah, ini salah ya, ini salah. Berarti jawabannya D ya. Jawabannya adalah D, karena belah ketupatnya tidak berubah ya. Semoga paham ya. Selanjutnya latihan soal nomor 4. Ada bintang, kemudian ada titik di sini. Nah, kemudian pola yang kedua ada titik di sini. Nah, ini berarti loncatnya berapa? 1 2 titik baru ya. 1 2 titik baru. Kemudian nah ini 1 2. Pada pola berikutnya ternyata muncul di sini lagi. Berarti ini 1 2 ya. Berarti loncat 2. Berarti muncul di sini. Berarti setelah itu ini ya, titik ini. Jadi nanti loncat lagi berapa kali? 2 kali ya. 1 2. Berarti akan muncul titik di sini pada pola yang keempat. Kita cari jawabannya, yang tepat adalah yang C, betul. Kita lanjutkan latihan soal nomor 5 ya. Lanjutkan pola gambar di bawah ini. Ini ada persegi ya, ini ada persegi yang disusun dari beberapa segitiga. Pola yang pertama seperti ini, pola yang kedua ternyata ini hilang ya, bagian ini hilang. Kemudian muncul 1 titik di sini. Pada pola berikutnya ini hilang, berarti menghilangnya berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk titiknya ini bertambah setiap geser ke kanan. Berarti nanti pola yang berikutnya ini hilang ya, muncul lagi 1 titik di sini ya. Tepat sekali ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Cukup jelas. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 6 ini ada beberapa objek atau unsur ya. Ini ada belah ketupatnya berdiri ya, ini tidur ya, ini berdiri, berarti nanti adalah tidur ya. Kalau berdiri itu istilahnya vertikal, kalau tidur itu horizontal ya. Oke. Ini vertikal, ini horizontal, ini vertikal, berarti nanti horizontal. Kita tarik yang horizontal, berarti opsinya adalah A atau C, A atau C. Nah, kemudian pada pola ini ada hitam dan putih, ini hitam putih, ini hitam putih ya. Berarti antara A sama C. Nah, padahal yang ada hitam putihnya hanya C. Berarti kemungkinan opsi yang tepat adalah C ya. C. Jadi memang di sini trik yang saya bagikan ini tanpa coret-coret ya, untuk membangun kesiapan kita. Karena nanti tes CPNS itu kita bisa mungkin hemat waktu ya. Jadi cukup melihat konsentrasi, nanti kita bisa menemukan jawaban yang tepat. Itu yang kita harapkan. Oke, kita lanjutkan latihan soal nomor 7. Lanjutkan pola gambar di bawah ini. Nah, ini ada beberapa unsur ya. Kita mulai dari yang tengah dulu ya. Yang tengah dulu.
ini dari titik berubah menjadi lingkaran kecil, menjadi lingkaran besar. Nanti pasti lingkarannya akan lebih besar lagi ya, karena ini mengembang nih lingkarannya di tengah. Kemudian polanya, ini hitam, ini putih, ini hitam, maka pasti putih ya. Maka cari lingkaran tengah yang putih, berarti opsi D pasti salah ya. Kita bisa mengeliminasi D, sudah kita abaikan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita amati ini satu paket. Kotak ini, kotak hitam, putih, hitam ini satu paket ya. Ternyata ini miring ke kanan ya. Nah, miring ke kanan, kemudian ini miring ke lurus ya, ini lurus. Nah, berarti ini kemungkinannya apa? Diputar ke kiri ya, diputar berlawanan jarum jam 45 derajat. Nah, ini 45 derajat miring begini, ini diputar lagi 45 derajat menjadi lurus ya. Berarti kita sudah temukan polanya apa? Berputar berlawanan jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam 45 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Berarti nanti ini diputar begini ya. Nah, nanti begini. Jadinya bentuknya miring ya. Berarti opsinya ini antara B atau C. Nah, kita sudah bisa mengaplikan A, D, E. Kita tinggal menyisakan E kan tadi sudah salah ya, E tadi ya. Oh, bukan. E tadi masih ada kemungkinan ya. Berarti B, C, E. Kita sudah ada 3 kemungkinan ya. B, C, E sudah ada 3 kemungkinan. Kalau E ini bagaimana? Ini putih ya, kotaknya di sini putih. Padahal kotak putih itu hanya di tengah. Berarti E ini salah. Berarti kita tinggal menyisakan B dan C ya, B dan C. Nah, kemudian masih ada satu bagian lagi, itu adalah belah ketupat ya, kawan-kawan ya. Belah ketupatnya ini hitam, kemudian pada masuk pola kedua dia masuk di sini ya, dia masuk di sini. Nah, dia berubah menjadi putih. Kemudian pola berikutnya dia ganti di sini ya, berpindah tempat berubah menjadi hitam lagi di sini ya. Nah, berarti nanti dia kemungkinannya pindah ke sini ya, berubah ke sini. Berarti tadi hitam, putih ya. Berarti belah ketupatnya putih. Berarti jawabannya adalah C ya, bukan B ya. Jawabannya adalah C. Ya. Kemudian latihan soal nomor 8. Lanjutkan pola gambar di bawah ini. Ada belah ketupat, ada belah ketupat, ada persegi, ada lingkaran hitam, ada lingkaran putih gitu ya. Nah, kemudian kalau kita amati nih ya, kalau kita amati ini pola yang kedua, ini belah ketupat ini ya, ini belah ketupat yang bertemu dengan lingkaran ya. Nah, ternyata kemungkinan ini ya, belah ketupatnya geser ke sini. Kemudian pada pola ketiga, belah ketupatnya geser ke kanan ya, berarti ini perputarannya begini ya. Ya, setiap pojok ke atas, kemudian ke kanan, nanti ke bawah. Berarti kemungkinan nanti adalah belah ketupatnya turun ke sini pada pola yang keempat ya. Nah, belah ketupatnya nanti ada di sini. Kemudian ininya ya, polanya ya, persegi dan lingkaran ya. Ini persegi, lingkaran, lingkaran, persegi, persegi, lingkaran. Nah, ini selang-seling ya. Berarti kalau ini sudah persegi lingkaran, maka di sini lingkaran, di sini persegi ya. Di sini nanti ada lingkaran, di sini ada persegi. Padahal tadi jajar genjangnya juga kok jajar genjang, belah ketupat ya, belah ketupatnya juga turun ke sini. Berarti tumpuk ya dengan persegi, sehingga nanti gambarnya seperti bintang ini ya. Gambarnya seperti bintang ya. Jadi jawaban D dan E pasti salah. Kemudian kita tadi sudah menemukan pola untuk lingkaran dan persegi tadi ya. Nah, ini berarti di sini tadi lingkaran, di sini persegi, maka cari yang ada lingkarannya, putih ya. Lingkarannya putih. Nah, kemudian ya pasti jawabannya A ya. Karena kita sudah ketemu bintang dan lingkaran putih di sini. Di opsi tidak ada pilihan lain selain A. Berarti jawabannya adalah A. Betul ya. Latihan soal nomor 9. Ada gambar seperti itu. Ada sebuah kotak bulat ya di pojok dan ada lingkaran putih dan juga ada kotak hitam ya. Sekarang kita amati kotak hitam yang kecil dulu deh ya. Ternyata kotak hitamnya ini bergeser ya. Nah, ini ke sini. Kemudian ke sini ya. Nah, jadi kotak hitamnya tuh dari sini ke sini ya. Ini buktinya ya. Ini geser ke sini, terus ini geser ke sini ya. Jadi di sini ini. Kemudian berarti nanti pergeseran berikutnya dia akan ke atas ya. Dia akan ke atas di sini ya. Dia akan ke atas. Oke, kita apa namanya? Kita pin dulu ya bahwa nanti dia pindahnya di sini. Kita tandai dulu dia akan berhenti di sini.
pada pola yang keempat. Nah, selanjutnya dari ini kawan-kawan ya, jadi ini ada lingkaran putih dan kotak ini ya. Jadi ini ternyata diputar ini kawan-kawan, diputar kemana? Diputar ke 90 derajat ke arah jarum jam, sehingga nanti muncul di sini ya, muncul di sini. Kemudian ini diputar lagi, nanti ketemu di sini ya. Nah, ketemu di sini. Nah, ini setiap berputaran akan memunculkan kotak baru di pojok sini ya. Kemudian ini juga, ini kan sudah begini ya, satu paket, tapi diputar lagi jadinya begini ya. Ini satu paket, terus muncul lagi di sini sebagai akibat perputaran baru. Maka berikutnya dia diputar lagi 90 derajat ke arah jarum jam, berarti nanti di sini ya, di sini berarti ketemunya nanti seperti B atau C atau D ini ya. Nah, jadinya lingkarannya nanti di bawah di sini, nah seperti ini, B atau C atau D. Nah, berarti kita sudah ketemu ya, pilihannya itu antara B, C atau D. Selanjutnya kita fokus pada kotak hitam ya. Pada kotak hitam tadi sudah kita tandai bahwa dia nanti akan di sini kawan-kawan ya, berarti dia akan ada di sini ya, berarti tidak di sini dan di sini, berarti dia di sini. Nah, ini hilang kemana? Dia hilang tertutup oleh kemunculan kotak baru di pojok kiri atas ya. Nah, nanti di sini sehingga gambarnya ada seperti ini. Berarti jawaban yang tepat adalah B ya. Oke ya, tetap semangat ya. Lanjut nomor 10. Lanjutkan pola gambar di bawah ini. Ada sebuah lingkaran kecil, kemudian ada anak panah dan juga ada tanda seperti pagar ini ya. Nah, kalau kita amati semakin ke kanan maka perubahan lingkarannya. Jadi yang kita amati itu satu objek dulu. Lingkarannya ada di atas, bawah, atas, bawah. Nah, berarti pola berikutnya pasti ada di atas ya. Atas, bawah, atas, bawah, atas. Berarti kita cari lingkaran yang ada di atas nih. Berarti jawaban B dan C pasti salah. Kemudian menyisakan A, D, dan E. Itu ya. Kemudian kita amati gambar pagarnya dan panahnya ini. Nah, ini semakin ke kanan ternyata dia berputar berapa? 90 derajat ya, 90 derajat searah jarum jam. Ini juga berputar 90 derajat ke arah jarum jam. 90 derajat arah jarum jam. Berarti diputar lagi ke atas, maka anak panahnya ke atas ya. Anak panahnya ke atas. Anak panahnya ke atas berarti ini pilihannya tinggal A atau D kan gitu ya. Nah, A atau D, salah, A atau D. Nah, selanjutnya kita lihat nih, dia pagarnya ini ternyata menyamping ke kanan ya, bukan menyamping ke kiri. Berarti jawabannya adalah A ya, nomor 10 jawabannya A ya. Nomor 11. Nomor 11 ini ada segi 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ada pola yang pertama ini ya, kita kasih nomor 1 deh di sini. Nomor 1, nomor 2 ya. Titik sudut ya, titik sudut nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Kemudian ini bawaan dari soal ya. Pada pola yang pertama ini diambil garis ya, diagonal dari sini ke sini. Itu nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian nomor 2, urut ternyata ya. Ini nomor 1, nomor 2 ya, diambil lurus ya. Dan nomor 3 ya, ini nomor 3 ya. Nah, polanya sesuai nomor 3. Kemudian nomor 4. Nomor 4-nya di sini ya, nomor 4-nya di sini, berarti memotong di sini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah di sini ya. Nomor 4 sudah, nomor 5 ini ya. Ini nomor 5. Kemudian nomor 6 ya. Nomor 6 berhubungan dengan nomor 4. Ya, berarti gambarnya di sini nanti. Seret begini ya. Oh, ulangi. Ini nomor 1, 2 ya. Nomor 1 ini, nomor 1. Nomor 2 ini ya. Nomor 3 ini gitu. Nomor 4 sudah ini ya, kembali lagi. Kemudian nomor 5 kan di sini ya. Ya, 1 2 3 4 5. Nomor 5 di sini ke atas ya toh. Kemudian nomor 6 berarti tinggal nomor 6 yaitu berarti ke sini. Sehingga jawabannya adalah A ya. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 12. Ada beberapa unsur di sini. Yang pertama ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran. Pada pola yang kedua, ya ini segitiganya yang ada di luar. Segitiganya ada di luar, kemudian lingkarannya yang nomor 2, kemudian
kotaknya berada di dalam ya. Berarti ini apa ya, tukar tukar posisi dari dalam keluar gitu ya. Nah, pola ketiga juga sama nih. Ini lingkaran di sini yang nomor 2 berubah menjadi lingkaran yang paling luar, kemudian kotaknya ini nomor 2, kemudian segitiganya di dalam. Nah, ternyata ini pola yang keempat kembali lagi ke pola yang pertama kan. Nah, berarti pola berikutnya otomatis pola yang nomor 2. Berarti jawabannya adalah betul, jawabannya adalah B ya. Latihan soal nomor 13. Lanjutkan pola gambar di bawah ini. Ini ada gambar seperti ini ya. Ada tanda arah ya, ke atas, ke kanan, dan ke kiri. Nah, pada gambar yang ini berarti dia diputar ini ya. Diputar 45 derajat ya. Jadi ini diputar 45 derajat jadi lurus. Kemudian ini menyesuaikan sehingga menjadi miring seperti ini. Nah, diputar lagi 45 derajat jadinya seperti ini ya. Diputar lagi 45 derajat jadinya lurus ya. Ini terus diputar lagi 45 derajat, pasti ininya agak miring ya. Ya, pasti di sini agak miring begini ya. Iya, agak miring begini. Kemudian tandanya ini menjadi lurus. Nah, berarti jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Ya, jadi ini berputarnya berapa? 45 derajat searah jarum jam ya. Ini jadi lurus nih, kemudian ini jadi lurus. Ini jadi lurus ya, jadi lurus. Nah, berarti jawabannya adalah opsi A ya. Opsi A. Jawabannya opsi A. Dengan opsi B ya. Enggak, karena ini perputarannya ya kita mengikuti ininya. Tandanya berarti jawabannya yang tepat adalah A ya, yang terjebak ya. Jangan terjebak. Latihan soal nomor 14 ya, lanjutkan pola gambar di bawah ini. Ada, kita fokus pada yang tengah dulu. Ada lingkaran kecil, ada tanda plus dan ada tanda min ya. Kemudian pola yang berikutnya plusnya jadi depan, minnya kemudian diikuti lingkaran. Nah, ini juga tukar posisi ya. Jadi ini jadi min 0 plus ya, kemudian ini adalah 0 plus min. Berarti pola berikutnya apa? Plus min 0. Tarik yang plus min 0. Plus min 0 ya, ini ya, antara C atau D. Nah, sekarang kita lihat garisnya. Semuanya garisnya akan hilang ya. Berarti ini semuanya garis akan hilang. Karena semakin ke kanan ternyata berkurang 1. 3 jadi 4, jadi 2, jadi 1, jadi habis ya. Oke, ini semuanya memenuhi kalau garisnya. Kemudian kalau dilihat dari tanda yang di tengah, yang memenuhi adalah C atau D. Nah, sekarang kita lihat pojoknya. Ternyata pola yang kedua, dari 1 ke 2 ini ya, pola yang saling diagonal ya. Jadi ini di sini, nanti di sini ya. Ini pojok atas ya, pojok bawah, pojok atas, pojok bawah. Maka di sini pola berikut nanti pojok atas. Di antara C atau D jawabannya adalah betul sekali ya, jawabannya adalah yang C. Ya. Latihan soal nomor 15, lanjutkan pola di bawah ini. Dari segitiga berubah menjadi segi 4, jadi segi 5, pasti di sini segi 6 ya. Yang segi 5 kita eliminasi, C atau E pasti salah. C dan E pasti salah ya. Kemudian pola yang berikutnya kita dari warna. Ini hitam, putih, pasti putih ya. Berarti jawaban C atau D juga salah ya. Ya, jawaban A atau D salah, jawaban C dan E salah. Berarti jawabannya adalah B gitu ya. Oke, ini teknik eliminasi ya. Semoga paham untuk mengenal ya, untuk mengenal pola melanjutkan gambar pada latihan soal nomor 1 sampai nomor 15 ya. Jika teman-teman ada pertanyaan dicatat ya, dicatat pada rentang bagiannya mana, nanti dituliskan di kolom komentar. Kita lanjutkan pola berikutnya, yaitu pola membedakan gambar ya. Bagaimana contohnya? Seperti ini ya. Jadi pada tipe soal ini kita harus bisa menemukan hal-hal tertentu yang bisa membedakan gambar di opsi ini dengan jawaban sebelumnya, dengan gambar sebelumnya ya. Contoh nomor 16 ini ada gambar seperti ini, segitiganya menempel semuanya ya, menempel seperti ini. Lalu apa yang membedakan? Lalu apa yang membedakan dengan 3 gambar sebelumnya? Ya, ini ternyata semuanya menempel ya. Ini juga menempel nih. Ini menempel. Ini juga menempel ya. Ini juga menempel nih.
ini juga menempel. Nah, ini di tepi-tepi ya, jadi ini polanya sama ini ya. Ini juga beda kan, ini ada satu sisi yang menempel dengan sisi benda di luarnya. Ini juga menempel, ini juga menempel, ini menempel ya. Nah, ini kemungkinan kecuali gitu ya. Bila satu gambar di dalam hal tertentu yang berbeda dengan 3 gambar sebelumnya kecuali, ini mungkin begitu maksudnya ya. Jadi kalau ada kecuali berarti yang sama, yaitu pola yang D. Kenapa? Karena dia hanya memotong di tepi-tepi saja ya. Kalau ini ada sisi yang menempel, ini beda ya. Ini beda ya. Mungkin ini soal nomor 16 ini mungkin salah soal ya. Mungkin salah soal ya. Jadi kalau misalkan pola yang berbeda ini kecuali ya, maka kalau ada tambahan kecuali maka jawabannya adalah D ya. Jawaban D ya. Silahkan teman-teman tuliskan kolom komentar untuk latihan soal nomor 16 ya. Barangkali ada ide saran atau mungkin ide untuk memecahkan soal ini gitu ya. Kita lanjutkan lagi saja untuk soal nomor 17 ya. Pilihlah satu gambar yang dalam hal tertentu berbeda dengan 3 gambar sebelumnya. Di sini ada sebuah kotak berwarna hitam, kemudian ada segi 5 berwarna putih ya, saling nempel. Ini sama ini juga terhimpit ya, dan ini ditutupi ya, alias menempel dengan trapesium. Ya, maka yang membedakan itu adalah yang mana? Yang A ya, karena dia berpisah ya. Dia ada jarak di sini, dia jaga jarak ya. Kalau yang lainnya ini menempel, apapun bentuknya ya. Tidak masalah bentuknya, yang penting adalah menempel. Jadi hal yang membuat beda itu adalah dia berpisah atau dia mempunyai jarak dengan benda yang lain. Kalau yang lain semuanya menempel. Gitu ya, semoga paham. Kemudian latihan soal nomor 18. Di sini ada gambar ya, ada objek ini segi 6 yang dipotong ya. Ada yang menjadi seperti ini, ada yang setengah lingkaran dan ada yang seperti ini. Kita lihat ini benda yang pertama, benda yang kedua, pola yang kedua, pola yang ketiga ya. Ya, kita cari perbedaannya, apa yang paling membuat dia beda. Ya. A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini, D seperti ini, E seperti ini ya. Ya, kalau saya kok yang lebih apa namanya beda itu yang E ya. Ya, ini nempel soalnya. Dia nempel banget ya. Nempel banget dengan ada ini. Padahal di sini tidak ada ya, tidak ada yang menempel ya. Dia hanya berhimpit ya. Berhimpit di satu titik. Ya, hanya bertemu di satu titik. Nah, ini juga. Nah, bertemu di satu titik atau melepas ya. Dan tidak ada yang menempel seperti ini. Berarti yang paling beda itu jawabannya E. Jawabannya E ya. Oke. Nomor 19. Pilihlah satu gambar yang dalam hal tertentu berbeda dengan 3 gambar sebelumnya. Di sini ada lingkaran, ada segitiga, ada lingkaran dan segitiga ya. Saya sudah benar-benar teliti ya. Jadi semuanya ini gambarnya. Kemudian nomor A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini, seperti ini, E seperti ini ya. Ya, E seperti ini. Nah, ini yang jelas kelihatan yang E ya. Ini ada satu sudut yang dia tidak menempel pada tepi ya. Ini semuanya menempel loh ya. Nah, ini menempel. Ini juga. Ini ya, ini yang punya jarak cukup lebar. Tapi jawabannya adalah yang E. Ya. Lanjut nomor 20. Pilihlah satu gambar yang dalam hal tertentu berbeda dengan 3 gambar sebelumnya. Di sini ada gambar seperti ini ya. Ya, ini sisi lengkung, ini sisi lengkung, ini sisi lengkung ya. Tapi semuanya mengandung sisi lengkung. Yang A apakah mengandung sisi lengkung? Iya. Yang B, iya ada ini. Yang C juga sama. Yang D tidak ada ya. Yang E adalah lingkaran, pasti semuanya lengkung ya. Berarti jawabannya adalah yang D ya, yang belah ketupat. Lanjut, soal nomor 21. Pilihlah satu gambar yang dalam hal tertentu berbeda dengan 3 gambar sebelumnya ya. Nah, ini ada seperti ini ya, ada tepi titik lengkung. Tepi titik lengkung ya, dimana lengkungnya ini menyambut titik ya. Ini tepi titik lengkung menyambut, tepi titik lengkung menyambut ya. Berarti kita cari yang polanya begitu. Tepi titik lengkung ya, tapi ini lengkungnya hanya sampai sini ya, berarti ini kurang tepat ya. Tepi titik lengkung menyambut ya, jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Kalau sudah yakin pasti ya kita pilih itu aja ya untuk menghemat waktu. Kemudian latihan soal nomor 22. Pilihlah satu gambar yang dalam hal tertentu berbeda dengan 3 gambar sebelumnya. Kalau kita amati, ini ada sebuah kubus dengan titik atau mata dadu di setiap pojoknya itu 2 ya, setiap pojok ya. Ini 2, ini 2. Nah, yang A 2 di pojok, oke. Yang B juga
di pojok 2. Kemudian yang C ini ya, ini bukan di pojok tapi di tengah ini ya. Yang namanya pojok tuh di sudut sini sama sini ya, atau sini sama sini. Berarti jawaban yang tidak tepat adalah yang C ya. Ya, coba lihat D sama E. Ini tidak di tepi ya, di pojok, ini di pojok ya. Di diagonal, bukan di tengah ya. Berarti jawabannya apa? Yes, jawabannya adalah C. Nomor 23, pilih satu gambar yang dalam hal tertentu berbeda dengan 3 gambar sebelumnya. Ini ada balok, kok balok sih? Ada tabung ya, ada tabung. Kemudian ini tabung-tabung. Kemudian ada objek di atasnya, ini ada benda yang lebih kecil, belakangnya benda yang lebih besar ya. Ini benda lebih kecil, belakangnya lebih besar ya, kalau kita cermati ya. Ini lebih kecil, ini lebih besar ya. Jadi polanya seperti itu. Semuanya ini ada tabungnya ya. Ada tabung, ada silindernya. Kalau yang A, ini yang di depan benda besar apa benda kecil? Benda besar, belakangnya benda kecil ya. Kalau yang B ini benda kecil sama ini ya, berarti ini berbeda polanya. Maksudnya ini ada depan belakang ya. Jadi ini karena yang di sini kan kecil besar ya. Padahal ini sama kecil, berarti ini salah ya. Salah. Kalau yang C ini ada kecil besar ya. Ini kecil di depan, besar di belakang. D juga kecil di depan, ini belakang besar ya. Kemudian ini juga kecil di depan, belakang lebih besar ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A apa B? Yang A, karena yang besar menutupi yang kecil. Kalau ini adalah kecil ya, ditaruh di depan sehingga kelihatan ya. Jadi opsi yang tepat adalah yang A. Lanjut nomor 24 ya. Ini hampir mirip dengan soal sebelumnya ya. Ini menempel ya. Kalau menempel berarti nanti kita cari yang B ya. Berarti B ini ya. Kenapa? Karena memotong di sini. Oke, cukup jelas ya, tidak perlu kita panjang lebarkan. Selanjutnya nomor 25 ya. Pilih satu gambar ya, dalam hal tertentu berbeda dengan gambar sebelumnya. Kalau kita amati arahnya nih coba nih. Pertama dari lurus belok kanan ya. Lurus belok kanan, lurus belok kanan ya. Kita cari yang lurus belok kiri coba. Lurus belok kanan. Nah, ini berarti salah. Lurus belok kanan ini sama ya. Lurus belok kanan juga sama. Lurus belok kiri. Nah, ini ya yang kita cari ya. Kita mau cari yang beda. Kalau yang E ini lurus ke kanan juga ya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah di tuh ya. Ya. Kita sudah mengenal membedakan pola, membedakan gambar ya. Kita sudah dapat 10 soal ya. Dari nomor 20 ya. Nomor 16 ya, 16 sampai 25 ya, 10 soal ya. 10 soal tentang pola membedakan gambar ya. Dicatat poin-poin yang ingin Anda diskusikan kembali, ditulis di kolom komentar ya. Saya tunggu ya. Kita lanjutkan untuk pola analogi gambar. Jadi analog itu adalah hubungan yang sama tetapi objeknya beda, itu namanya analog ya. Perhatian soal nomor 26. Contoh di sini ada elit 2 kembar dan di sini ada belah ketupat, kemudian ada kotak persegi panjang berwarna hitam. Pada pola yang kedua, perubahannya ternyata ini jadi di bawah, kemudian muncul putih di atasnya ya, sebagai cermin daripada bayangan daripada ini persegi panjang yang hitam di sini. Kemudian belah ketupatnya ini berubah menjadi di atas ya, berarti ini nanti diputar ya, diputar 180 derajat dari di atas, diputar 180 derajat jadi di atas. Ini gambarnya seperti ini ya. Jadi polanya yang pertama, analoginya adalah kalau gambar seperti ini maka hitamnya di sini pasti dia akan di bawah ya. Nah, kemudian ini nanti diputar menjadi di atas ya. Jadi lingkaran hitam ada di bawah ya. Berarti opsi B pasti salah ya. Opsi B pasti salah. Kemudian kita lihat ya, segitiganya ini diputar menjadi ke atas. Berarti kemungkinannya dan titiknya di atas ya. Nah, berarti A ada kemungkinan kah? A ada kemungkinan ya. Nah, ini titiknya yang lingkaran di sini pasti ke atas juga dong. Ke atas begini ya. Nah, berarti ini salah, ini bisa jadi ya. Ini salah. Berarti opsinya tinggal A atau D. Nah, padahal di sini pada pola yang kedua, analogi yang kedua berarti di sini nanti akan muncul lingkaran putih ya, lingkaran putih sebagai cermin dari di sini ya. Nah, jadi jawabannya adalah D ya, bukan A. Ya, kalau A ini kan hitam semuanya, kalau ini putih ya. Apa? Karena ininya tadi putih, maka pola berikutnya ini analogi ini juga putih. Berarti jawabannya adalah opsi D ya, opsi D.
Nah, tuh. Analogi seperti itu ya. Kemudian latihan soal nomor 27, gambar 1 dan 2. Ya, kita ambil satu objek dulu yaitu persegi, berubah menjadi segi 5 ya. Jadi persegi itu segi 4 berubah menjadi segi 5. Berarti nanti pada soal yang ini, ya ini segitiga, berarti nanti berubah menjadi segi 4 karena bertambah 1 ya. Dari 4 menjadi 5, kalau dari 3 berubah menjadi 4. Nah, kemudian gambar 2 ternyata ini adalah, kalau kita cermati, ini merupakan pencerminan dari gambar 1 menurut sumbu ini ya, sumbu horizontal. Ternyata ini cerminnya ini dari sumbu ini ya. Ya, dari sumbu horizontal. Nah, berarti di sini nanti itu cerminnya di sini. Kemudian di sini cerminnya nanti di sini ya, ini sendiri. Dan warnanya selang-seling. Berarti untuk menjawab nomor 3, nomor 27 ini pada poin ketiga dan 4, berarti kita harus mencari cermin dari gambar 3 ini ya. Berarti cerminnya bagaimana? Cerminnya berarti ada di sini ya. Sini, kemudian ini miringnya begini, berarti cerminnya nanti begini ya. Nah, berarti opsinya itu antara B, D, atau E. Ya, segi empatnya ini ternyata dari hitam berubah menjadi putih ya. Kalau ini putih berubah menjadi hitam, berarti kemungkinannya tinggal menjadi B dan D. Nah, B dan D. Padahal di sini ada hitam putih, bukan hitam semuanya. Berarti kemungkinannya adalah yang D ya. Betul, satunya adalah yang D. Karena ini kan hitam, maka ini berubah jadi putih. Ini putih berubah menjadi hitam, kan begitu ya. Jawabannya adalah B, tepat sekali. Soal nomor 28, ada soal seperti itu. Ada segitiga, kemudian ini dicoret tepi-tepinya ya, di setiap sisinya. Nah, kalau segi 4, nanti ada 4 coret juga ya. 1, 2, ya, 3, 4. Jadi opsinya adalah yang B atau E. B atau E. B atau E. Nah, kemudian sekarang dari ini ya, panahnya dari menghadap ke kanan menjadi ke atas, berarti diputar 90 derajat ke kiri atau berlawanan jarum jam. Ini diputar 90 derajat berlawanan jarum jam, berarti U-nya berarti menghadap ke kiri. Tadi antara B atau E, berarti jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 29, ada gambar seperti ini ya. Di sini ada belah ketupat hitam, kemudian seperti ini. Hitam menjadi putih, berarti ini kalau putih berubah menjadi hitam. Kemudian ininya tetap, yang tengah tetap ya, berarti ini tetap. Kemudian muncul persegi atau segi 4 di dalamnya yang lebih kecil. Ya, otomatis ini menjawab semuanya ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya. Lanjut soal nomor 30 ya, masih semangat ya, dan harus tetap semangat. Nomor 30 di sini ada gambar seperti ini, nomor 1 berubah menjadi nomor 2. Kalau kita amati, nomor 2 lingkaran di sini muncul dari mana? Dari sini kemungkinannya ya. Ini tidak tampak kan apa? Tertutup oleh persegi. Ini geser ke kanan ya, perseginya geser ke kiri, segitiganya masuk, sehingga terjadilah gambar nomor 2 ya. Nah, itu. Kemudian pada benda yang kedua, sebagai analoginya, ini ada elip gelap, elip hitam ya. Maka dia akan geser ke masuk di sini ya. Nah, berarti cari yang arahnya menghadap ke kanan. Berarti opsinya adalah B atau D ya, B atau D. Kemudian muncul lingkaran di sini kenapa? Karena kita menggeser ke kanan. Jadi kita geser ini ke kanan ya, sehingga nanti ujungnya di sini pasti lancip ya. Nah, di sininya pasti lancip. Ya. Lancipnya ke kiri. Berarti opsinya itu antara B atau E ya. Tapi karena ini tadi sudah salah, berarti otomatis jawabannya apa? Jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Semoga paham ya. Latihan soal nomor 31. Pilihlah satu gambar dan agar memiliki analogi atau hubungan yang sama dengan dua gambar sebelumnya. Gambar 1, 2 itu seperti itu ya, miringnya ke kiri ya, ke kiri, perlawanan jarum jam. Bolanya seperti ini ya. Jadi pola dari 1 berubah menjadi 2, ini ada lingkaran di sini, lingkaran putih akibat dari benda yang ada di sini ya. Kemudian kalau benda yang ketiga dan 4 ini begini, berarti miringnya begini, berarti opsinya ya semuanya sudah sesuai ya.
Nah, ini kan kemudian pencerminan ya. Berarti kalau ini nanti munculnya di sini apa? Betul, munculnya adalah segi 5 juga ya. Bukan bukan ini ya, bukan layang-layang atau belah ketupat ini ya, bukan, tapi munculnya adalah segi 5. Kalau ini hitam jadi putih, kalau putih berubah jadi hitam. Berarti jawabannya adalah yang C ya, yang C. Karena ini tetap. C atau D? Jawabannya adalah C ya, karena ini dari hitam jadi putih, putih jadi hitam ya. Jangan berbalik-balik ya, dan harus teliti dan konsisten. Lanjut nomor 32. Pilihlah satu gambar agar memiliki analogi atau hubungan yang sama dengan dua gambar sebelumnya. Gambar 1, 2 kita lihat hubungannya ya. Gambar 1 menjadi gambar 2 itu perubahannya begini. Ya. Ini kita lihat dulu ya. Ini yang kotak tengah ini hitam ya, ukurannya sama, warnanya sama, berarti tidak berubah. Kemudian kalau lingkaran yang ini dari hitam berubah jadi putih ya. Dari hitam jadi putih. Kemudian gambar ini sebenarnya kalau kita cermati ini adalah perpaduan antara lingkaran dan belah ketupat ya. Belah ketupatnya masuk ke sini, lingkarannya masuk ke sini, jadilah seperti ini ya. Nah, analoginya berarti pada benda yang ketiga dan 4, berarti nanti ini ke sini ya, ini ke sini gabung ya. Ini separuh hitam, separuh putih ya, sama ya. Kalau digabungkan pasti nanti akan jadi hitam penuh. Kita cari yang hitam penuh pojok kanan atas ya. Ini hitam penuh, ini salah ya. Ini kemungkinan benar, ini kemungkinan benar. Berarti kemungkinan benarnya antara A atau D ya. A atau D. Kemudian yang berubah tadi ini ya, dari hitam jadi putih. Berarti nanti dari hitam jadi putih. Berarti jawabannya adalah A atau C. Berarti jawabannya adalah yang A atau D tadi ya. A, C, D tadi ya pilihannya ya. A salah karena ini hilang ya. Berarti antara C atau D. Nah, berarti jawabannya adalah yang C ya. Karena dari hitam jadi putih ya. Hitam jadi putih. Berarti jawabannya adalah C. Ya, yang pojok di sini tetap ya, karena tidak mengalami perubahan. Cukup jelas jawabannya apa? C, betul. Nomor 33. Ya, kalau kita amati di situ ada anak panahnya itu yang berubah ya. Yang berubah itu apa? Anak panahnya dan lingkaran di tepi ya. Anak panahnya kita cermati dulu, ini berubah menjadi begini, berarti diputar 45 derajat ke atas, ke kiri ya, berlawanan jarum jam. Diputar lagi 45 derajat ke kiri ya, diputar lagi 45 derajat ke kiri ya, berarti nanti menghadapnya ke kiri. Berarti opsinya antara C atau E, C atau E. Sekarang kita lihat perubahan lingkaran kecilnya. Jadi ini bergeser ya dari tepi ke tepi. Ini pola pertama, pola kedua di sini, pola ketiga di sini, pola keempat di sini. Berarti jawabannya adalah E ya, karena C atau E tadi. Dan jawabannya adalah C. Nomor 34. Agar memiliki analogi yang berbeda, maka nomor 4 itu jawabannya apa? Ya. Dari tidak ada menambah 1, dari 1 menambah jadi 2. Berarti 2 nanti jadi 3 ya. Dan pertambahannya apa? Searah jarum jam ya, setiap 90 derajat. Jadi nanti akan ada anak panah di sini. Berarti opsinya adalah B atau E. Nah, sekarang kita lihat perubahan ininya. Dari sini berubah menjadi seperti ini. Berarti diputar 90 derajat, 45 derajat ke kiri ya, ke kiri. Atau berlawanan jarum jam. Ini diputar lagi, berlawanan jarum jam jadi begini. Diputar lagi 45 derajat, jadinya adalah ya, jadinya seperti ini ya. Seperti ini atau ini ya. Jadi jawabannya seperti ini ya. Berarti yang memenuhi semuanya itu adalah yang B. Jawabannya apa? Jawabannya B ya. Nomor 35, ada benda bentuknya seperti huruf W. Diputar bagaimana ini? Dari miring ke kiri jadi lurus, miring ke kanan jadi lurus menghadap ke kanan ya. Berarti ini ke kanan. Jawabannya berarti antara C atau D. Kemudian lurus berubah jadi miring. Ya, lurus berubah jadi miring, ini berarti berlawanan jarum jam ya. Nah, ini miring jadi lurus, miring sedikit ya, kemudian nanti diputar lagi ke kiri ya. Nah, sehingga nanti jadinya miring. Jadi kan antara C atau D, maka jawabannya yang tepat adalah yang D karena miring tadi ya. Oke, lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah pola gambar 3 dimensi atau jaring-jaring ya. Ini lebih menantang lagi karena dibutuhkan imajinasi dan juga imajinasi ya,
melihat secara spasial di dalam otak ya. Latihan soal nomor 36. Carilah hubungan yang tepat antara jaring-jaring dengan bentuk ruang yang terbentuk. Dikasih jaring-jaring, kita disuruh mencari bentuk yang tepat seperti apa, gitu ya. Ini ada lingkaran di sini. Jadi ini caranya kita bedah ABCDE-nya ya. Kalau sudah ketemu jawaban yang tepat ya kita langsung opsi itu aja. Kalau ini nomor A, kalau ini di tengah ya, di tengah, di depan ya. Nah, berarti benar nggak ini? Ininya ini memanjang ke belakang ya. Harusnya ini memanjang ke kanan, ke samping ya. Berarti opsi A benar apa salah? Salah. Ini harusnya memanjangnya begini. Ya. A salah. Kemudian yang B, kalau ini di depan, kemudian ini di atas ya. Berarti ini di samping. Betul ya, jawaban B betul ya. Jawaban C, D, E pasti salah karena hanya ada satu jawabannya. Nomor 37. Nomor 37 ada gambar seperti ini. Kemudian kalau yang A seperti ini. Kemudian ini kalau ini dia di atas ya. Nah, hubungan ini sama ini ya, titik sama tanda ini pasti atas bawah, tidak mungkin kanan kiri ya, salah ya, salah. Kemudian kalau yang B, dan ini di depan, kemudian ini pasti kalau di depan ini pasti di bawah ya, B salah ya. Jadi kalau ini menghadapnya ke atas berarti ini atas bawah. Di sini harusnya yang gelap ya, bukan yang titik, berarti B salah. Kemudian yang C, ini di depan, kemudian ini di bawah bisa ya, ini belakang. Nah ini C, ini kemungkinan benar ya, karena tanda yang seperti ini tidak terlihat. Jadi jawabannya apa? Jawabannya C. Nomor 38. Nomor 38 opsi A apakah betul? Bisa jadi ini ya, ini bisa jadi ini sama ini ya, kanan kiri, kemudian ini di bawah nggak kelihatan. Berarti jawabannya yaitu A tepat ya. Kita ambil sampel 1B, pasti salah ya. D titiknya di sini, kemudian kalau D di sini maka ini di sini ya. Nah ini nggak mungkin, ini nyambung nggak mungkin, ini nggak nyambung nggak mungkin. Nah, kalau mau nyambung berarti bentuknya harus begini ya, harus begini. Oke, berarti jawabannya A tadi ya. Oke, lanjut. Nomor 39. Gambarnya seperti itu. Kalau yang itu jadi di depan berarti sampingnya ini harus begini ya. Jawaban A salah. Jawaban B, nah ini tidak mungkin. Kalau ini mau atas bawah berarti ini gambarnya begini ya. Ini gambarnya begini ya. Salah ini ya. Gambarnya begini ya. B salah. Kemudian yang C, kalau itu dia di depan, nggak mungkin ya, nggak mungkin ini ya, ini harus D juga salah. D, kalau D di depan ini juga salah nih ya, berarti jawabannya adalah E ya. Uang A, B, C, D salah, berarti jawabannya E ya. Kita cek. Ini benar, kemudian ini miring, betul ya, C itu tepat. Nomor 40, gambarnya seperti itu. Opsi A begini, kemudian ini begini ya, ini begini ya, betul ya. Opsi A betul ini, sesuai nih ya, sesuai. Jawabannya A ya. Apakah B? Tidak mungkin ya. B tidak mungkin ya, C tidak mungkin ya. Kalau kita sudah yakin A ya A aja ya. Kalau mau dibahas ya boleh, nanti di pause dulu video ini, dicermati itu caranya ya. Oke, nomor 41. Nomor 41 gambar A kita sesuaikan. Apakah sesuai? Enggak ya. Enggak, ini harusnya A ini begini ya. Pemanjangnya A salah. Kemudian yang B, kalau B itu B depan sama sampingnya benar, tapi bawahnya salah ya. Harusnya kalau mau B berarti ini ya, berarti A, B salah. Sekarang C begitu, enggak mungkin ini ya. Jadi C ini sama ini enggak mungkin, sampingnya enggak mungkin. Yang D sekarang, yang D itu berarti dia di depan ya. D juga salah ini ya. D juga salah. Berarti jawabannya apa? Jawabannya E ya, jawabannya E. Kemudian latihan soal nomor 42. Nomor 42 itu yang A.
Yang A itu salah ya. Yang A salah, harusnya yang di atas tuh yang gelap. Kemudian yang B, yang B ini berarti diputar ya, diputar jadi di bawah. Nah enggak, dia juga salah. C, ini dia di depan. Nah ini salah juga ini ya. Nah, salah ini, harusnya dia di samping kanan bukan di samping kiri. Kalau yang nomor D, nomor D itu ya, nomor D betul ya, nomor D betul, jawabannya adalah D. Yang E pasti salah. Kemudian latihan soal nomor 43. Yang A salah ya, yang A salah. Ini nomor 43 dibalik ya, diberikan kubus, disuruh menentukan jaring-jaringnya. Yang B sekarang, yang B enggak ya, kalau yang B itu nanti dia miringnya ke kiri, ininya salah. Yang C, yang C itu jadi kita harus bisa mengimajinasi ya teman-teman. Yang C itu nanti tutupnya ke atas nih, di samping ya, di samping. Kalau di atas enggak ya, ya enggak bisa tuh ya, enggak bisa. Yang C salah. Yang D sekarang, yang D oh enggak bisa atas bawah ya, pasti jawabnya E ya. A B C D salah, berarti jawabnya E. Itu ya, tepat sekali ya, jawabannya E ya. Nomor 44 ada AZ ya, perhatikan tandanya ya. Apa namanya, arahnya diperhatikan. Kalau yang A jelas salah nih, A jelas salah. Yang B di sini ini kalau nggak mungkin, kalau mau ini berarti hitam putihnya harus di sini ya. Dan kalau yang C juga salah Z-nya. Yang D ya, D ini betul ya, D ini tepat sekali. Jadi jawabannya adalah D. Nah, nomor 45 ada gambar seperti itu ya. Yang A ini salah ini, karena nggak ada segitiganya. Yang B berarti ini juga salah nih, bukannya nggak salah ya. Kalau mau dibalik pasti nggak di atas tapi di bawah. Dan yang C ini salah di ininya ya. Nah berarti C ini mirip dengan yang D ini ya, apakah sama? Oh, enggak ya, ini di bawah nanti CD nya. Anti CD salah, berarti jawabannya apa? Jawabannya E. Jawabannya E ya. Oke, pola yang sebelumnya untuk yang 3 dimensi atau jaring-jaring sudah kita kenalkan, sudah kita bahas ya. Semoga teman-teman paham. Nanti kalau belum paham, diulas kembali video ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pola pencerminan gambar ya. Bercermin itu berarti, kalau kita bercermin bagaimana? Cerminnya cermin datar. Kalau bercermin itu berarti bentuknya sama ya, bentuknya pasti sama ya, tidak ada beda, tapi hanya arahnya itu nanti menjadi berlawanan ya, arahnya menjadi berlawanan, tetapi bentuk dan ukurannya sama. Kalau kita cermati ada benda seperti ini, cari bayangannya, cari bayangan atau pencerminannya. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama ya, ini potongannya ya, potongannya juga sama, ini sama, ini sama ya, berarti ini sama persis ya. Kalau kita lihat yang B ya, yang B ini ininya disalah di perpotongannya ini ya, yang B. Kemudian yang C salah di mana? Salah di ininya, ini enggak ada, ini masih ada kotak kecil di sini, C nggak punya ya. Yang D ini lebih pendek, jadi salah. Yang E salah di sini ya, salah di sini yang bisa kita temukan ya, berarti jawabannya A ya. Lanjut nomor 47, jawabannya apa? Ini 3 menghadap ya, ini berarti opsinya yang betul itu antara A B C D ya, A B C D. Kemudian di sini apa? Ini belah ketupat ya, belah ketupat, berarti ini salah. Ini salah ya, berarti jawabannya tinggal A atau C atau D, A, C atau D. Kemudian di sini lingkaran kecil putih 2. Nah, C ini pasti salah ya, ini ada hitam. Jadi salah, berarti antara A atau D. Nah, ini lingkaran kecil 2 di depan cermin, berarti ini juga di depan cermin ya, bukan di belakang cermin. Tadi jawabannya apa? A. Kemudian nomor 48 ya, coba nomor 48 jawaban yang tepat apa? Kita cermati ya, A itu salah ya.
karena terlalu besar ukurannya. Jadi kalau pencerminan tuh bentuknya sama, ukurannya sama. Nah ini bisa jadi ya. Nah tapi ini lingkarannya ke atas, padahal ini lingkarannya di tepi sini ya. Berarti enggak di sini. Jadi B salah. C juga salah ya. Ini di sini ya. Harusnya ini di sini. Jadi ini salahnya di sini ya. Dia lingkarannya memotong ya. Padahal harusnya menempel. Berarti jawabannya E. Kan A, B, C, D sudah salah. Berarti jawabannya E. Perhatian soal nomor 49 ya. Carilah pasangan gambar yang merupakan pencerminan terhadap sumbu horizontal ya. Yang A jelas salah itu ya. Yang B apalagi, yang C mendekati ya, tetapi tanda bintangnya ini terlalu ke tengah. Harusnya mepet di sini ya. C salah. Yang D salah juga, ini salah juga ya. Berarti A, B, C, D salah, jawabannya E ya. Oke. Nomor 50, jawaban A salah, jawaban B bisa jadi, jawaban C bisa jadi, jawaban D salah ya, salah itu. Jawaban E salah juga ya. Berarti antara B atau C, kita cermati dari B dulu. Ini lebih kecil, ini lebih besar ya. Nah, ini lebih kecil, ini lebih besar. Harusnya apa? Harusnya ini lebih besar ya. Ini juga harusnya lebih besar ya. Nah, berarti B salah. Berarti jawabannya yang C. 50 soal sudah ya. Untuk terakhir tadi adalah pada pencerminan ya. Lanjut pada pola kotak berisi 9 gambar. Contohnya seperti ini ya. Jadi untuk menyelesaikan tipe soal figural kotak berisi 9 gambar itu kita bisa melihatnya polanya berdasarkan baris atau kolom ya. Kalau baris itu dari kiri ke kanan, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kalau kolom berarti ini kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga ya. Contoh untuk nomor 51 ya. Dari 3 lingkaran, baris pertama 3 lingkaran berubah menjadi 2 jadi 1. Ini kotaknya berarti 3 jadi 2 jadi 1. Berarti ini belakang tepatnya dari 3 ya, ini kan 3 jadi 2 jadi 1 ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya A. Soal nomor 52 itu ada lengkung ya, garis coret garis ini ada 1. Kita lihat menurut garis 1 2 3 ya. Ini berapa? Ini 1 2 3 4, ada 4. Ini ada 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. Berarti ini 6 7 8 9. Kita cari yang 9 ya. Nah, kemungkinannya ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya, 8 9. Jawabannya C ya. Jawabannya C. Kemudian nomor 3 itu ada segitiga, ada persegi ya, ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran. Semuanya sama ini ya. Ada kotak, segitiga, lingkaran, kotak, segitiga, lingkaran, kotak, segitiga, lingkaran ya. Nah, kemudian yang menjadi pembeda itu polanya berarti ada di dalam kotak ini. Dari segi 5 berubah menjadi segi 4 jadi segitiga ya. Dari segitiga berubah menjadi garis 2 garis dan 1 garis ya. Kemudian kalau dari 2 garis berarti nanti berubah menjadi 1 garis ya, menjadi 1 garis belakang. Jawabannya adalah yang D. Cukup jelas. Kemudian soal nomor 54. Soal nomor 54, di situ ada gambar. Baris yang pertama ada anak panah 1 ke atas ya. Kemudian ada anak panah 2 ke bawah pada baris kedua, semuanya ke kanan ya. Kemudian pada baris ketiga anak panahnya 3 menghadap ke atas ya. Atas, bawah, atas ya. Berarti nanti menghadap ke atas jumlahnya 3. Kemudian objek bendanya ini dari setengah lingkaran, pencerminan ini ternyata ya. Ini pencerminan, ini pencerminan dari ini pencerminan dari ini. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah antara E dan D. Menurut Anda jawabannya apa? Tepat. Jawabannya adalah yang D. Jawaban yang D ya teman-teman ya. Nomor 55, pilihlah objek yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kotak 9 gambar di bawah ini. Yang kalau kita amati ini ada kotak lingkaran-lingkaran ya. Ini lingkaran, kotak lingkaran. Oh, lingkarannya selalu 2 ya. Dan dari baris juga sama ya. Kotak lingkaran-lingkaran, lingkaran, kotak lingkaran ada 2. Berarti ini lingkaran-lingkaran pasti di sini apa? Kotak ya, lingkaran-lingkaran kotak. Maka jawabannya itu antara A atau
E ya, A atau E. Nah sekarang ini polanya, ini di horizontal ya, horizontal, vertikal, horizontal, vertikal, horizontal, horizontal, horizontalnya dua ya, horizontal, vertikal, horizontal ya, kotak dan horizontal. A atau E ini jawabannya. Kita lihat ya, kalau dari arah garis itu stripnya dua ya, stripnya dua, stripnya dua ya, stripnya dua. Kemudian ini, nah ini harus cermat sekali ya, ini vertikalnya satu, ini vertikalnya satu, ini vertikalnya satu ya, berarti setiap baris vertikalnya satu. Kalau setiap kolom vertikalnya satu, ini satu ya, vertikalnya ini, oh enggak, ini vertikalnya satu, ini vertikalnya dua ya toh? Ini vertikalnya berapa kan gitu ya. Berarti ini yang selalu konsisten apa? Yang selalu konsisten ini per baris ya, per baris. Berarti ini kalau per baris kan yang vertikal satu ya, berarti ini vertikal satu. Berarti di sini apa? Horizontal ya. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Jawabannya yang E. Kita lihat yang selalu sama itu menurut arah horizontal ya. Berarti ini kan vertikalnya satu, ini vertikalnya satu, ini vertikalnya satu. Berarti jawabannya yang E ya. Kenapa? Karena kalau pola per kolom itu tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Oke. Oh sudah habis ya. Kita sudah mengenal 55 soal tas figural gambar dalam 6 kategori. Sekarang kita akan bedah tips dan triknya ya. Yang pertama adalah rahasianya ya, rahasia tas figural. Bahwa di tas figural ini tidak ada materi baru ya kawan-kawan. Kita sudah mengenal bentuk-bentuk bangun datar, sudah pernah sejak SD ya. Kemudian pencerminan juga SMP sudah pernah, SD sudah pernah ya. Dan seterusnya ya. Putar-putar, rotasi itu juga sudah pernah ya. Jadi tidak ada materi yang baru. Jadi kalau teman-teman ya merasakan bahwa saya belum pernah melihat, saya belum pernah belajar tes figural, itu salah ya. Karena sesungguhnya itu sudah diajarkan semuanya. Tinggal Anda untuk mereview kembali materi-materi yang sudah pernah ada yang berkaitan dengan tes figural ini ya. Buka-buka kembali atau browsing-browsing kembali. Kemudian yang kedua, untuk mengerjakannya teman-teman harus ya wajib berkonsentrasi dan mikir ya. Konsentrasi penuh menyelesaikan soal-soal yang ada di depan teman-teman dan juga harus mau berpikir ya. Nah, cara berpikirnya bagaimana, di list objek-objek yang ada itu dilihat ya, dicermati satu persatu, kemudian perubahannya bagaimana. Dan itu harus konsentrasi biar bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah fokus pada solusi teman-teman ya. Jangan mengingat trik lama yang pernah Anda gunakan untuk mengerjakan soal yang sama ya. Apalagi mencoba mengingat jawabannya ya. Mengingat triknya saja itu jangan, apalagi mengingat jawabannya ya. Kenapa? Karena kalau kita mengingat, kita membutuhkan memori ya. Kalau membutuhkan memori, kita mengingat ya, maka kita membutuhkan waktu lagi ya. Semakin lama kita menyelesaikan tes figural tersebut. Padahal waktunya berjalan sangat cepat. Ya, rahasianya ada tiga itu, tidak ada materi yang baru. Untuk mengerjakannya wajib konsentrasi dan mau berpikir ya. Dan yang keempat, fokus pada solusi, jangan mengingat jawaban ataupun cara mengerjakannya. Ya, oke. Semoga paham ya teman-teman dan mengenal, yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang jadi kurang paham menjadi paham, yang ragu-ragu menjadi semakin yakin lagi untuk menyelesaikan soal-soal tes figural ini. Ya, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Ya, jangan lupa silakan berikan komentar yang positif, yang membangun di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga ditulis di komentar ya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.